Selamat datang di Generasi Mecin. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan-kebijakan di periode keduanya Pak Jokowi berdasarkan pidato beliau di saat hari pelantikan ya. Salah satunya mungkin soal reformasi birokrasi yang banyak sekali disebutkan dan soal investasi juga dengan penamaan Kabinet Indonesia Maju periode kedua ini. Oke, saya mau nanya sama Pak Musni dulu nih Pak, dengan penamaan Kabinet Indonesia Maju. Apakah periode pertama kemarin belum terlalu maju sampai harus dinamakan Indonesia Maju yang kedua ini Pak? Ya, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya diajukan karena saya periode pertama Pak Jokowi itu pendukung utama. Pendukung sampai menulis buku Jokowi Satrio Piningit Indonesia. Tetapi ketika menjalankan pemerintahan itu saya termasuk kecewa. Bentuk saya kecewa itu ya saya pilih Prabowo pada pilpres yang lalu. Oke, jadi 2014 Bapak milih Jokowi. Ya, dengan Pak JK ya. Dengan Pak JK, kemudian menulis buku itu di 2014. Iya betul. Kemudian tengah jalan Bapak kecewa, 2019 Bapak pindah pilihan. Pindah pilih Pak Prabowo. Nah, ketika Prabowo berbicara ke media dan ada pembicaraan dengan Pak Jokowi ingin masuk ke dalam kabinetnya. Saya termasuk yang mendukung Prabowo masuk ke kabinet, ke pemerintahan Pak Jokowi. Ini beda dengan teman kita Pak Emmanuel ini. Kenapa? Saya di masa kecil itu saya pernah belajar ke Kiai Haji Masykur, itu tokoh NU yang disegani. Juga Kiai siapa yang punya pesantren ini di Cipete itu. Pernah jadi ketua DPR, mereka mengatakan, dia tanya pada saya, sampean itu kalau menonton sepak bola itu yang baik itu jadi penonton atau jadi pemain? Saya jawab, enakan jadi pemain, sebab kalau menang kita orang bergembira, kasih bonus dan sebagainya. Itulah katanya kalau dalam politik juga, politik itu sejelek-jeleknya kalau kita menjadi pemain sesekali masih bisa menendang. Tapi kalau kita jadi penonton, kalau dia salah kita marah-marahin dia, kalau dia benar kita sanjung dia. Tapi nggak dapat apa-apa, nggak bisa nolong orang kecil katanya. Jadi nggak bisa nolong orang lain. Jadi dia bilang, jadilah pada suatu saat menjadi pemain. Jadi jangan penonton gitu ini. Jadi ketika Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi dan mau masuk kabinet, saya dukung. Lebih baik dia masuk saja dalam pemerintahan. Mungkin sekecil apapun masih bisa nolong orang. Tapi kalau menjadi oposisi, ini paling sial jadi oposisi di Indonesia ini, Bang. Media nggak ada yang memberitakan, dia kesepian sendiri. Kemudian di DPR nggak bisa berbuat apa-apa juga. Dana juga nggak punya. Jadi akhirnya kalau pemilu ya untung ada Sandiaga Uno yang menolong beliau. Jadi ini barangkali fenomena politik yang terjadi di Indonesia yang saya pahami sebagai sosiolog. Dan memang tidak ada dalam buku teks itu, Pak. Kalau di dalam politik itu kita menang, kita berkuasa, kita kalah, kita beroposisi. Tapi di Indonesia itu ya pakai ilmu ini, teori gotong royong ya. Jadi udah menang ya sama-sama menikmati hasil kemenangan. Kemenangan lawan kita ikut menikmati juga, Pak. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Gitu. Oke. Ya. Tapi kalau melihat reformasi birokrasi harusnya sih pegawai negeri sudah berubah Pak. Beberapa tahun yang lalu pegawai negeri itu saya masih lihat suka ada yang sibuk main komputer soliter ya kan, masih soliter. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada Pak. Ya. Karena mereka main Mobile Legends sekarang. Ini bercanda ya, bercanda ya. Oke, ke Pak Emmanuel sekarang saya juga mau nanya Pak Emmanuel, bagaimana Pak Emmanuel? Sepertinya ada sedikit kekecewaan nih dengan kabinet sekarang nih. Coba Pak Emmanuel, gimana dengan komposisi kabinet yang sekarang dari Ketua Umum Jokowi Mania yang sudah berdarah-darah di grassroots memperjuangkan Pak Jokowi sampai menang? Ya, ini menjadi surprise untuk kedua kubu sebetulnya. Sama-sama kaget. Itu pertama kagetnya kita. Pertama waktu Presiden kabarkan bahwa Gerindra masuk, saya anggap ini bentuk rekonsiliasi.
Tapi ketika kaget, yang rekonsiliasi 2, namanya Prabowo ada, itu kan kita kaget sekali ya. Apalagi mungkin kawan-kawan kalau yang paham di media sosial, mungkin salah satu yang keras terhadap Prabowo saya. Karena saya waktu kemarin salah satu relawan yang meminta agar Prabowo ditangkap. Akhirnya Gerindra dan DPP melalui bidang hukumnya melaporkan saya ke Mabes Polri dan ke Polda. Nah, per hari ini laporan ke Polda dan ke Mabes itu kurang lebih ada 9 atau 12 untuk saya itu loh. Belum diproses nih. Belum diproses, alhamdulillah. Belum diproses. Ya, 86 masuk Pak sekarang, silahkan. Sudah aman. Nah, kecewaan kita kan sangat ini sekali ya. Kok kenapa Prabowo gitu loh. Bukannya kita tidak membutuhkan sebuah rekonsiliasi. Oposisi kan itu juga bukan hal yang aib. Oposisi juga hal yang mulia kok. Gitu loh. Makanya kita kaget. Kenapa harus Prabowo? Kenapa nggak ada yang lain? Gitu loh. Udah itu posisinya lagi. Dengan anggaran terbesar kementerian, Pak. Terbesar 127T. Mungkin karena visi waktu selama debat capres pengen mencegah kebocoran. Saya sih melihatnya tidak arah ke sana ya. Saya belum melihat ya kita kan belum tahu tugasnya apa dan kita juga belum melihat kinerjanya seperti apa. Artinya susah juga untuk menyimpulkan. Tapi kalau tanya kecewa. Makanya saya bilang mahasiswa harus kecewa, jangan enggak. Kecewa terhadap Jokowi, kecewa terhadap Prabowo, harus. Ya. Karena satu-satunya yang punya kontrol kuat terhadap kekuasaan di Republik ini cuma mahasiswa. Enak, mahasiswa tidak non-partisan. Dia bebas melakukan apa aja. Itu loh. Jadi saya rasa kawan-kawan jangan takut untuk katakan tidak kecewa. Tidak kecewa kedua-duanya. Kenapa? Dua-duanya tidak memberikan pendidikan politik yang baik untuk rakyat ini. Jokowi tidak memberi pendidikan yang bagus, Prabowo apalagi. Itu loh. Jadi gini, ini ada sebuah keanehan dalam demokrasi kita. Keanehannya gini. Yang bertarung siapa, yang dapat hadiah siapa. Kayak seperti itulah analoginya. Itu loh. Kita tahan dulu sampai di situ, Mas Immanuel. Saya juga penasaran sebenarnya sampai sejauh mana sih relawan mendapatkan akses langsung ke Pak Jokowi untuk ya diskusi macam hal-hal tadi gitu. Dan kedepannya apakah masih ada akses atau sebatas sampai pilpres aja relawan itu. Saya abis ini mau nanya Pak Immanuel, jadi jangan kemana-mana. Yang jelas kalau banyak yang kecewa, banyak yang senang. Saya tahu siapa yang paling senang dalam pemilihan kabinet ini karena beliau telah berkali-kali di PHP dan akhirnya kepilih. Selamat untuk Pak Mahfud MD. Kita balik lagi di generasi Mecin abis yang satu ini.